Vaksin itu kira-kira membatalkan puasa atau mboten santri? Kalau infus menurut santri Khairun Nisa, infus itu membatalkan puasa atau mboten? 5. Pertanyaan kelima, apa hukumnya donor darah? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Sekarang kita dialog saja ya. Tanya jawab. Ustadz tanya, santri menjawab. Apa Pak Ustadz? Hukum seputar ibadah di bulan suci Ramadan. Apa santri? Hukum seputar apa? Ibadah di bulan suci Ramadan ya. Nanti ada sekitar 8 atau 9 pertanyaan ya, semuanya ada dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah. Dan Ustadz tanyakan, santri nanti menjawab. Salah mboten nopo. Yang penting menjawab. Wah, nggih napa nggih? Betul atau betul? Siap atau siap? Semangat, 15 menit lagi buka puasa. Udah datang tuh nasi boxnya, Pak? Oh, alhamdulillah sudah. Ini alhamdulillah banyak donatur yang baik hati mengirimkan, setiap hari ada yang ngirim. Allahu Akbar, saya sampai terharu. Banyak sekali orang baik yang ingin membantu santri-santri Khairun Nisa. Alhamdulillah. Kita doakan semoga seluruh donatur kelak mendapat pahala amal jariah yang terus mengalir. Allahumma amin. Santri, pertanyaan pertama, simak baik-baik. Jawab saja, salah tidak apa-apa. Apa hukumnya? Ini banyak yang tanya, terutama teman-teman di rumah yang bertanya. Vaksin di siang hari pada bulan suci Ramadan membatalkan puasa nopo boten? Nah, Ustadz mau tanya, vaksin itu kira-kira membatalkan puasa atau boten santri? Mboten apa batal? Batal apa mboten? Oh mboten. Ya, teguh pendirian tentunya. Berarti sudah dewasa Pak Ustadz Bambang. Kalau anak-anak ditanya ya Pak ya, anak umur 3 tahun, 4 tahun, batal apa mboten? Mboten. Mboten apa batal? Batal. Yang belakang yang diambil Pak ya. Tadi tetap bersikukuh mboten. Nah, sekarang jawabannya ada dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah. Kitabnya kira-kira 1 jilid, hampir 1000 halaman, ada 5 kitab ya. Ustadz mau tanya. Ustadz mau tanya, vaksin isinya apa? Cairan. Oh, masa? Ya cairan betul, masa padat tuh disuntik padat. Wah. Betul, cairan. Iya masa padat. Apa? Cairan apa? Obat atau inactivated virus. Ya, kalau Sinovac isinya inactivated virus. Artinya apa Pak Ustadz? Inactivated virus, virus yang tidak aktif. Virusnya dilemahkan, kekuatannya hanya 10-20%. Jadi sebenarnya disuntik virus itu, inactivated virus, virus yang tidak aktif. Maka setelah divaksin, tujuannya apa? Tubuh itu punya tentara antibody, punya tentara untuk melawan, ya, untuk melawan segala jenis apa? Virus, bakteri dan penyakit. Tujuannya disuntikan itu agar tubuh bisa melawan. Kelak kalau misalkan ada virus yang asli, tubuh sudah punya antibody, sudah punya tentara untuk melawan virus apa? Corona. Jadi setelah vaksin itu jangan keluyuran. Kebanyakan kita tuh setelah vaksin tuh merdeka, kebal, goes tekan parang tritis gitu. Ambiar gitu. Kekeselan Mas, Pak. Semuanya Pak, capek. Badannya capek, imunnya turun, mudah terkena penyakit. Maka kita lihat banyak di antara orang-orang justru setelah vaksin terkena virus. Iya, karena setelah vaksin malah dia tidak istirahat, malah terlalu banyak aktivitas, terlalu lelah, imunnya turun, malah justru bisa terkena virus. Gitu ya vaksinnya. Terus yang kedua, vaksin itu mengenyangkan atau tidak? Sudah pernah makan vaksin? Tidak mengenyangkan. Nah, sehingga menurut para ulama, vaksin karena isinya inactivated virus, vaksin tidak mengenyangkan, sehingga vaksin itu boten membatalkan puasa. Betul semua jawabannya. Yes, mantap. Pertanyaan kedua, semakin lama semakin sulit ya. Apa hukumnya infus di siang hari pada bulan suci Ramadan? Nah, tadi vaksin boten katanya, karena injeksi obat. Kalau infus menurut santri Khairun Nisa, infus itu membatalkan puasa atau boten? Batal. Yakin? Tenan? Sungguh? Mantap santrinya, teguh pendirian ini. Sekarang Ustaz mau tanya, infus isinya apa?
Oh iya cairan betul. Maksudnya cairan apa gitu. Wah ini wis do ngelih gitu. Ditanya isinya apa, cairan. Ngelak apa? Apa? Cairan apa isinya? Oh, nutrisi. Dikit-dikit Ustadz tahu karena dulu Ustadz kuliah double ya di UGM di Fakultas Farmasi, ya tahu tentang vaksin, infus dan seterusnya. Alhamdulillah sampai S2. Kemudian di UMY dapat beasiswa di Mahat Ali bin Abi Thalib jurusan bahasa Arab. Jadi kalau pagi siang kuliah di UGM, sore di UMY. Itu puluhan tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ilmu dunia, ilmu agama insya Allah bisa didapatkan. Alhamdulillah. Isinya infus adalah nutrisi. Dextrose. Infus namanya dextrose. Isinya glukosa. Ada infus namanya NaCl. Isinya apa? Iringer laktat. Isinya NaCl. Nah, tujuannya apa? Nutrisi itu untuk memberi asupan gizi, betul. Sehingga infus mengenyangkan atau tidak? Mengenyangkan. Orang tidak perlu makan, minum, di infus sudah bisa bertahan hidup. Sehingga menurut para ulama, infus itu membatalkan puasa. Betul semua, mantap. Pertanyaan ketiga, apa hukumnya inhaler? Inhaler. Apa? Fix inhaler, oh sebut merek ya. Inhaler, fix inhaler, tahu ya. Atau nebulizer, nebulizer tahu tidak? Panganan apa? Nebulizer itu mohon maaf bagi penderita asma di rumah sakit nanti diuap itu dengan obat, dengan apa, alat namanya nebulizer. Di siang hari pada bulan suci Ramadan, Ustadz mau tanya, inhaler atau nebulizer itu membatalkan puasa apa boten? Batal apa boten? Boten apa batal? Boten ya. Sekarang Ustaz mau tanya, inhaler isinya apa? Uap. Oh ya uap. Uap. Inhaler itu lewat saluran apa santri? Oh pinter, pernafasan. Lewat pencernaan atau tidak? Tidak ya. Inhaler mengenyangkan atau tidak? Sudah pernah makan. Sehingga menurut para ulama, karena inhaler lewat saluran pernapasan, tidak melalui pencernaan, dan inhaler tidak mengenyangkan, sehingga inhaler itu boten membatalkan puasa. Betul, mantap ya. Pertanyaan keempat, ini banyak ditanyakan anak kecil yang baru latihan puasa atau yang beranjak remaja. Pertanyaan keempat, apa hukumnya, mohon maaf ngapunten, muntah di siang hari pada bulan suci Ramadan? Nah, sekarang Ustaz tanya ini, menurut santri Horinisa, muntah itu membatalkan puasa atau boten? Batal. Hah? Batal jika terus kalau tidak sengaja tidak batal. Oh apa? Tenang nih, ya. Ya, sekarang Ustaz tanya, kalau ini ada jawabannya dulu ya. Jawabannya dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa muntah di siang hari pada bulan suci Ramadan dengan sengaja, maka hal tersebut membatalkan puasa. Akan tetapi barang siapa muntah di siang hari pada bulan suci Ramadan tidak disengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Jawabannya betul semua. Sekarang Ustadz mau tanya, muntah yang tidak sengaja contohnya apa? Muntah tidak sengaja apa contohnya? Jawab aja. Sakit, betul. Apalagi? Masuk angin, ya. Apalagi? Apa? Mabuk? Astagfirullah. Mabuk apa? Oh, mabuk perjalanan. Ya Allah, tak kira mabuk. Kalau mabuk sing itu ambiar itu. Mabuk perjalanan, betul. Apalagi? Pusing, ya betul, sakit ya. Contoh, sekarang contoh muntah yang disengaja, contohnya apa? Apa? Diogrok-ogrok. Apanya yang diogrok-ogrok? Hah? Oh, tangannya ngogrok. Bahasa Indonesianya apa ya? Yang baku apa? Angel, disogok-sogok. Oh, sahih, betul. Anoreksia, bulimia, ada penderita itu sengaja mengogrok-ogrok ya.
Oh, memasukkan jari. Bahasanya bagus tenan ini. Ya, beliau produser soalnya bahasanya bagus. Mengogrok-ogrok, memasukkan jari ke mulut karena ini biasanya selebritis atau artis. Dia takut gemuk. Ya, takut kalau gemuk sehingga sengaja menyogok-nyogok jarinya ke mulut. Nah, itu membatalkan puasa gitu ya. 5, pertanyaan kelima. Apa hukumnya donor darah di siang hari pada bulan suci Ramadan? Ayo, menurut santri Horinisa donor darah membatalkan puasa atau tidak? Tidak atau batal? Batal atau tidak? Nah, ya. Dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan, itu kitab fatwa ulama kontemporer berdasarkan imam 4 mazhab menyebutkan donor darah itu tidak membatalkan puasa. Wah, hebat semua, betul semua. Mantap. Pertanyaan ke-6. Sebenarnya saya mau tanya tapi nggak enak, rotok pakai aku, tapi nggak apa-apa. Ini biar teman-teman yang di rumah menyaksikan, karena yang menyaksikan ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan kalian juga nanti akan jadi seorang ibu. Jadi kalau jadi seorang ibu bisa jawab pertanyaan anaknya, gitu ya. Ini pertanyaannya untuk anak remaja laki-laki sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Apa hukumnya? Mohon maaf ngapunten, mimpi basah. Aduh, mimpi basah ya apa? Mimpi basah bahasa Inggrisnya wet dream. Di siang hari pada bulan suci Ramadan. Ya, Ustadz mau tanya, mimpi basah itu kira-kira menurut santri besok kalian akan jadi seorang ibu, ngajari anak-anaknya, atau ada pelajaran sekolah yang bertanya tentang hal itu? Menurut santri Horinisa, ini bukan saru ya, karena dulu sahabat Rasul juga ada yang tanya demikian. Mimpi basah itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak sengaja. Emangnya ono sengaja masing ora toh? Iya. Ya. Ini ilmu, al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum amal ya. Mimpi, tak ulangi. Mimpi basah membatalkan puasa atau tidak? Batal. Oh ya, mantap. Menurut santri batal, boy. Baik, sekarang jawabannya. Tenang. Ilmu sebelum amal. Jadi kita harus tahu ilmunya meskipun tidak mengalaminya, gitu ya. Baik, santri. Ustadz mau tanya, ini jawabannya. Mimpi basah itu sengaja atau tidak? Tidak. Yang jawab pasti bapak-bapak di sini. Tidak. Diniatkan sebelumnya tidak? Tidak. Direncanakan sebelumnya tidak? Tidak. Tidak ada orang yang bisa rencana mimpi basah. Malam ini aku niat mimpi basah. Raiso, gitu. Sehingga menurut para ulama, karena mimpi basah tidak sengaja, tidak direncanakan sebelumnya, tidak diniatkan sebelumnya, sehingga mimpi basah itu boten membatalkan puasa. Salah ini, tapi nggak apa-apa. Kan ini pertanyaannya spesifik untuk laki-laki, ya, tidak apa-apa. Baik, pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan doa bersama menjelang buka puasa, karena doa sebelum buka puasa itu mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Santri, masih semangat? Masih. 10 menit lagi buka puasa. Yes, gitu. Insya Allah Ustadz menemani buka puasa di sini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita ini bareng-bareng ya. Santri. Siap. Oke, siap. Pertanyaan ke-7. Batas terakhir makan dan minum ketika sahur itu adzan subuh atau imsak? Imsak atau adzan subuh? Adzan subuh atau imsak? Ya, ini ada dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Rasul yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya sedang makan sahur, tiba-tiba ada adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, aku lagi makan sahur, belum selesai. Apa yang harus aku lakukan? Aku tinggalkan makanan ini atau aku lanjut makan dan minum sampai adzan selesai berkumandang?" Maka jawaban Nabi Muhammad SAW adalah lanjutkan makan dan minum sampai adzan selesai berkumandang. Alhamdulillah. Artinya batas terakhir boleh makan dan minum adalah adzan subuh. Adzan subuh wilayah mana? Jogja itu. Jangan dan sekitarnya, okay? Jangan santri nanti lihat TV, ini belum adzan Pak Ustadz. Nah, itu Jakarta gitu. Betul ya. Allahu Akbar ya. Lah Pak Ustadz, imsak itu apa? Imsak itu ibarat traffic light, bangjo, merah, kuning, hijau. Kira-kira lampu apa kalau imsak?
kuning. Artinya apa? Hati. Dan itu hanya ada di mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hambali, dan satu lagi apa? Abu Hanifah, Hanafi, tidak ada istilah imsak. Alhamdulillah. Santri. Demikian ya ilmu hari ini, semoga bermanfaat. Tolong sampaikan kepada siapa saja agar jadi pahala ilmu bermanfaat yang terus mengalir. Allahumma amin.